Jumpa lagi di video tutorial Laptop Guard Academy. Video kali ini saya akan membahas soal pada materi 8 ya. Teman-teman sebelumnya sudah mencoba untuk menjawab, dan saya akan memberikan penjelasan lengkapnya ya. Sengaja memang saya tidak terlalu banyak memberikan koreksi agar menimbulkan rasa penasaran dan juga agar rekan-rekan lebih kreatif dalam menjawab seperti itu ya. Harapannya supaya membekas, intinya itu aja sih sebenarnya. Oke, kita mulai aja pembahasan untuk soal pada materi 8 ya. Sirkuit yang saya jadikan soal adalah sirkuit yang cukup sering kita temui pada motherboard yang didesain oleh produsen Compal ya. Kita ketahui ada beberapa produsen motherboard desainer motherboard yang banyak beredar di pasaran Indonesia ya. Mulai dari ada Compal ya, dulu sering sekali dipakai di Acer ya. Kemudian Quanta ini saya bisa bilang adalah motherboard yang paling banyak dipakai oleh berbagai macam brand, baik itu Acer, Fujitsu, Toshiba, bahkan Dell, termasuk juga Asus pada beberapa serinya menggunakan Quanta. Ada juga motherboard desain Toshiba sendiri, yang Toshiba mengeluarkan motherboardnya sendiri. Biasanya hanya dipakai di Toshiba Portec atau Dynabook yang seri-seri premium. Kemudian Sony Vaio mereka desainnya kerjasama, jadi antara Sony kerjasama dengan Foxconn, itu paling sering seperti itu. Akhir-akhir ini juga mulai muncul motherboard Sony yang berkode nama Compal, tapi ada beberapa ciri sirkuit khusus di dalamnya yang memang itu mencirikan itu Sony Vaio. Kemudian juga ada beberapa motherboard versi ya, kita bisa bilang kelas bawah ya, seperti Axio punya ya. Axio dan Zyrek kebanyakan 90% motherboard mereka menggunakan produksi dari Clevo ya. Ada beberapa seri juga yang menggunakan produksi dari MSI, dan saya tidak bilang desain dari motherboard tersebut buruk ya. Nyatanya mereka bisa bekerja, namun sirkuit proteksi yang ada di dalamnya sangat sedikit dan mereka hemat sekali power supply dan kualitas komponen. Kira-kira seperti itu. Nah, di soal materi 8 kita masih membahas tentang transistor. Fokusnya adalah di transistornya, tapi bukan di sirkuitnya, melainkan di transistornya. Jadi nanti kita akan mulai mendalami tentang fungsi kerja sirkuit dan segala macamnya. IC itu nanti di tahap kedua ya, setelah kita menyelesaikan kelas transistor ini. Sirkuit ini berfungsi ya untuk meneruskan tegangan dari adaptor. Di sini kita perhatikan ada PCN2. Kemudian PCN2 ini adalah soket adaptor, di mana adaptor tertancap ya. Adaptor kabel masuk ke motherboard, PCN2 di sini masuk. Kemudian dari PCN2 tegangan masuk ke dalam. Di sini ada decoupling kapasitor EC2 dan EC1. Nilainya 2200 picofarad dan 0,1 microfarad ya. Dengan rating tegangannya 50 volt. Ini filter saja untuk decoupling, untuk menghilangkan noise atau derau yang ada pada sumber daya, yaitu adaptor itu sendiri. Kemudian tegangan masuk, di sini berubah nama jadi VA+. Oke. Kemudian VA+ mengalir terus hingga ketemu kaki drain dari PQ35 ya. Saya ingatkan lagi, MOSFET yang gambar di tengah ini ketemu dengan garis adalah kaki source, sedangkan berarti kaki satunya adalah drain, dan yang bawah sudah pasti gate. Oke, jadi harus mengalir ya dari soket adaptor
menuju ke drain PQ35. Di sini namanya masih VA+. Kemudian setelah melewati PQ35 namanya berubah jadi VA. Jadi ada aturan main di dalam skematik bahwa setiap sebuah arus atau tegangan sinyal disebutnya ya. Sinyal sudah mewakili arus dan tegangan. Ketika dia melewati satu buah komponen, maka namanya harus berubah. Maka andai kata kita temukan di sini VA, kemudian muncul di sini ada sebuah coil, maka di sini namanya tidak boleh lagi VA, harus berubah. Entah VA1, entah VA2 atau VAB, ya terserah. Mereka biasanya intinya nama harus berubah setelah melewati satu komponen, meskipun nilainya tetap sama dan itu masih berada di jalur yang sama. Seperti itu. Oke. Fokus kita sekarang adalah bagaimana agar VA+ bisa mengalir menjadi VA. Artinya PQ35 haruslah hidup. Nah, kita bisa perhatikan di sini PQ35 adalah MOSFET P-channel. Anda perhatikan arah panahnya menghadap ke atas, berarti MOSFET P-channel. Syarat kerja dari MOSFET P-channel agar dia bisa on, ya. Saya tidak suka menyatakan terbuka tertutup karena akan berbeda pengertiannya. Kalau di elektronika, sirkuit terbuka itu artinya dia tidak nyambung alias off. Dan sirkuit tertutup adalah sirkuit yang tersambung. Ini pengertian yang terbalik dengan yang sering kita gunakan pada di kehidupan sehari-hari. Contoh, pintu terbuka berarti dua ruangan terhubung. Ketika pintu tertutup, dua ruangan terpisah. Nah, itu yang berkebalikan. Jadi lebih baik Anda gunakan istilah on atau off karena itu lebih mudah dimengerti dan dipahami, ya. Oke. Syarat agar VA+ mengalir ke VA adalah PQ35 harus on. Dan ini adalah MOSFET P-channel. Ya, perhatikan dari arah panahnya. Syarat on dari MOSFET P-channel adalah VGS, ya, VGS, VG, VS. Artinya beda potensial antara gate dengan source harus positif. Harus negatif, ya. Artinya tegangan di gate harus lebih rendah daripada tegangan di source. Sederhananya begini. Kalau begitu, agar ya tegangan di gate lebih rendah daripada tegangan di source, maka kita harus buat tegangan ini gate pada kaki 4 ini lebih rendah dari tegangan ini nanti VA, ya. Kira-kira seperti itu. Ini ada sirkuit pembagi tegangan. Jadi tegangan masuk 19 volt, masuk ke sirkuit pembagi tegangan PR1 dan PR7 nilainya sama 220 kilo. Berarti kita bisa simpulkan di sini ada nilai kira-kira 9,5 volt. 9,5 volt masuk ke PQ35. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. VGS-nya kan harus negatif. Sekarang Anda pikirkan, kok bisa kalau negatif di sini kan 0 karena belum mengalir. Dan gate-nya 8,5. Lalu bagaimana agar ini bisa mengalir kemari? Di sini 0, di sini 9,5. Berarti syarat tidak terpenuhi dong. Nah, kalau Anda buka skemanya secara utuh, ya, sebenarnya pada VA ini juga terdapat aliran dari komponen lain berupa pull up saja melalui sebuah sirkuit tapi lewat resistor. Biasanya seperti itu. Tapi saya memang tidak cantumkan sirkuit tersebut di gambar ini. Tapi ada cara lain juga dengan VGD. Jadi untuk membuka MOSFET itu idealnya sebenarnya VGS, ya.
Namun pada prakteknya ketika kita kasih tegangan VGD ya dengan asumsi sama nilainya seperti VGS tadi, ternyata MOSFET itu bisa aktif juga. Ini karena sifat parasitik ada di dalam MOSFET itu sendiri, memang desainnya tidak sempurna. Berarti MOSFET bisa hidup meskipun kita pasang terbalik antara VGS dengan VGD-nya. Cuma hanya saja nanti nilai hambatan RDS-nya tidak akan maksimal. Namun dalam kasus ini itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena begitu arus mengalir, maka di sini terbuka MOSFET on, dan di sini pun jadi 19 volt. Di sini 19 volt, di sini ada 9,5. Sehingga VGS-nya sudah negatif minus 9,5 dan MOSFET pun terbuka penuh. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah ada yang perlu Anda ingat, untuk menghidupkan MOSFET P-channel VGS-nya harus negatif, sedangkan untuk N-channel VGS-nya harus positif. Bagian kedua, sirkuit proteksinya. Tadi kita sudah perhatikan tegangan masuk dibagi untuk membuat gate yang lebih rendah. Jadi metodenya adalah tegangan masuk dibagi menggunakan sirkuit pembagi tegangan, menggunakan resistor ini untuk mendapatkan nilai gate yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Lalu apa fungsi PC4 di sini? Kira-kira apa? Saya juga kurang begitu memahami apa fungsi PC4 di situ. Decoupling jelas bukan. Jadi kita bisa abaikan saja. PC3 juga di sini kita bisa abaikan. Ya. Hanya fungsi tambahan. Mungkin nanti kita bisa buka literatur lain. Saya sempat mempelajarinya, cuma berhubung selama ini saya abaikan sehingga ya lupa juga gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, PQ35 kita perhatikan gate-nya dikendalikan oleh, selain dari dapat sumber daya dari PR1 dan PR7, gate PQ35 juga dikendalikan oleh PQ2B. Di sini terhubung dengan kolektor dari PQ2B. Anda ingat, kolektor adalah kaki yang tidak ada panahnya. Ya, emitor adalah kaki yang ada panahnya. Oke. Di sini PQ2B adalah jenis PNP ya. Perhatikan arahnya di sini. Untuk menghidupkannya cukup mudah. Anda cukup hidupkan si kaki basis ke emitor. Dan basis emitor itu bersifat seperti dioda. Jadi Anda kasih tegangan yang searah, maka dia hidup. Jika Anda kasih tegangan sebaliknya, maka dia tidak hidup. Ya. Tapi sama juga dengan yang terjadi pada MOSFET. Anda tidak terapkan itu dengan di sini tadi VGS bisa dihidupkan juga dengan VBE dengan VGD, maka MOS di transistor harusnya standar yang ideal adalah menghidupkan dengan VBE. Tapi kalau Anda balik itu juga bisa hidup dengan VBC. Bisa, tapi harusnya kecil dan si transistor tidak akan bekerja dengan maksimal karena dia tidak didesain untuk hidup dengan VBC ya, tegangan dari basis ke kolektor. Kenapa? Karena kalau Anda lihat nanti dibuka di dalam transistor itu, andai kata ini ini emitornya dan ini kolektornya, maka ukuran fisiknya itu besarnya berbeda, sehingga yang lebih besar akan mampu mengalirkan arus lebih besar dibandingkan jalur yang kecil. Jadi ukuran jalur di dalam fisiknya sendiri itu berbeda antara kolektor dengan emitor. Kira-kira seperti itu. Dan itu juga yang terjadi di MOSFET ya. Oke. Selanjutnya, apa yang membuat PQ2B hidup? Jadi PQ2B ketika dia on, maka arus dari VA plus akan mengalir menuju gate, sehingga tegangan di gate akan jadi 19 volt. Meskipun di sini ada 9,5, berhubung tegangan di sini lebih besar, maka yang akan diterima oleh PQ35 adalah
19 volt, dan di sini pun juga akan jadi 19 volt. Itu satu hal. Untuk menghidupkan PQ2B, maka perhatikan di sini T, karena kita lihat pantatnya dioda ya. T berarti di sini N bisa dipastikan, dan di sini P. Anda cukup perhatikan di sini. Di sini P nilainya 19 volt. Kemudian perhatikan ada resistor bias atau resistor pembagi yang gunanya untuk menghidupkan si transistor tersebut. Istilahnya resistor bias. Nilainya sama sehingga tegangan 19 volt ini akan dibagi dua. Andai kata jika ujung resistor yang di sini, yaitu ujung basisnya yang melalui resistor tersebut, dihubungkan dengan ground. Supaya apa? Supaya PQ2B basisnya dapatkan nilai tegangan sebesar 9,5 volt. 19 di emitor, 9,5 volt di basis. Maka VB-nya minus 9,5. Artinya apa? PQ2B on, dan dia bisa mengalirkan dari emitor ke kolektor sebesar ini tadi VA+. Dan untuk membuatnya hidup, di sini ada dua fungsi yang menjalankannya. Nomor satu, untuk membuat dia hidup dikendalikan oleh min VA off. Min VA off ini terhubung ke sebuah sirkuit lain, ya. Dari sini kita bisa lihat fungsinya sudah jelas karena namanya saja min VA off. Tujuannya untuk VA-nya supaya off. Ya, supaya VA off gimana? Ya dia harus menghidupkan PQ2B, dan agar PQ2B hidup, maka tegangan di basisnya haruslah lebih rendah daripada di emitor pada jenis PNP seperti ini. Maka VA off haruslah terhubung ke ground atau tegangan negatif. Ya, di 0 digroundkan sekalian atau berhubungan dengan tegangan negatif, sehingga apa? Ada arus yang mengalir melalui resistor bias yang ada di dalam transistor tersebut, sehingga menyebabkan basisnya jadi nilainya 9,5 volt. Itu satu hal, menggunakan VA off. Ya. Untuk nama-nama sinyal sebenarnya Anda tidak perlu terlalu pusing, karena bisa pakai ya feeling lah, tebak-tebakan. Tebak-tebak berhadiah, ya. Dengan makin sering Anda mencoba menduga, kemudian benar, nanti Anda akan dapatkan sense of Anda mulai dapatkan insting untuk mengenali arti-arti nama, kira-kira seperti itu. Oke, kembali ke soal. VA off satu fungsi untuk menghidupkan PQ2B. Dan fungsi VA off ini juga bisa dikerjakan oleh di sini DC/min C. Itu hanya nama saja, Anda nggak usah pusingkan apa artinya DC/min C. DC garis miring itu saya biasanya artikan disconnect. Yang disconnect apa? VA-nya di disconnect dari VA+. Kira-kira seperti itu. Disconnect atau connect. DC garis miring C gitu kan. Nah, di sini sinyal ini DC/min C mengendalikan PQ2A, PQ2B. Berarti kita bisa bilang ini PQ-nya dua buah transistor yang tergabung dalam satu fisik. Karena ini 3 kaki, berarti ada MOSFET yang jumlahnya 6 kaki, dual MOSFET. Nanti fisiknya kita temui di motherboard, jumlahnya 6 kaki. Ya, wujudnya akan saya tampilkan di kesempatan yang lain. Di sini Anda juga sudah pasti mengerti bahwa ketika DC pagar ini aktif, ya, Anda perhatikan jenisnya adalah, kalau di sini tadi PNP, ini ternyata NPN. Perhatikan arah panahnya. Ya, seperti dioda, ya. Kolektornya nilainya sesuai VA+, karena di sini mengalir, ya. Dan emitornya terhubung ke ground. Ketika PQ2A ini aktif, maka arus di sini akan mengalir ke ground, sehingga tegangan di sini pun jadi 0 dan di sini jadi 9,5. Untuk mengaktifkan PQ2A,
karena ini NPN ya, jenis NPN, maka basisnya harus diberi tegangan positif. Dan ini sama seperti halnya di PQ2B menggunakan resistor bias juga. Jadi di sini kita kasih 3 tegangan sinyal, entah bisa dari EC, bisa dari SB, atau dari sumber tegangan manapun yang bisa dikendalikan atau diprogram untuk memunculkan tegangannya. Kemudian dia mengaktifkan PQ2A. Andai kata di sini 3 volt, maka basisnya akan dapat 1,5. Anda masih ingat bahwa syarat hidup transistor adalah minimal 0,7 volt. Ya. Teorinya 0,7 volt, sebenarnya 0,6 juga sudah hidup. Oke. Ketika dia hidup, maka ada arus mengalir dari basis ke emitor. Arus kecil dari basis ke emitor ini akan mengaktifkan arus besar dari kolektor ke emitor. Itulah yang terjadi pada sirkuit ini. Jadi VA off dan DC-DC tujuannya hanya DC/-C ini tujuannya hanya untuk menghidup matikan PQ35. Atau kita bisa bilang ini sirkuit proteksi. Andai kata terjadi sesuatu pada sistem, maka EC atau komponen apapun yang diperintahkan nanti bisa ngirim sinyal perintah ke salah satu jalur ini. Untuk apa? PQ35 supaya dia off, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah pada sistem. Andai kata Anda buang kedua jalur ini, atau sekalian saja Anda angkat PQ2B, apakah laptop bisa hidup? Bisa. Ya, karena tujuannya laptop hidup adalah mengalihkan VA plus ke VA. Andai kata ini Anda copot, lepas, ya sudah, laptop bisa hidup. Tapi jika terjadi apa-apa di dalam sistem, entah konslet, overload, overheat, laptop Anda nggak bisa mati. Harus dimatikan manual, shutdown, ya. Tidak bisa sistem proteksinya berjalan. Nah, ini kenapa diberikan komponen PQ2A dan PQ2B, agar suatu saat si sistem bisa memerintahkan mereka untuk mematikan aliran listrik utamanya yang dari adaptor diputus. Itu penjelasan dari sirkuit pada gambar ini, ya, kompal. Ada variasinya banyak hal, jadi nanti Anda akan temui bermacam-macam jenis sirkuit di motherboard lain yang sebenarnya tujuannya sama, tapi mereka gunakan desain yang berbeda. Kenapa desainnya berbeda lah, padahal tujuannya sama? Ini soal alasan adalah soal desain industri. Jadi Anda tak boleh contek desain sebuah sirkuit dari perusahaan lain dan digunakan sama persis untuk perusahaan kita. Jadi Compal dan Quanta tidak mungkin sama desain sirkuitnya, karena itu akan melanggar paten yang mereka sudah daftarkan. Artinya kita sebagai seorang teknisi pun harus mampu menguasai berbagai macam sirkuit, tapi Anda tidak harus fokus ke laptop A, laptop B, laptop C. Anda cukup fokus ke Quanta, Compal, Fujitsu, Foxconn, Asus, Toshiba, dan kebetulan di pasaran laptop di Indonesia 70% motherboard yang kita temui adalah Compal. 70% sekarang yang beredar sekarang ini adalah Quanta. Sisanya 30%, 20% Compal, dan 10% merek-merek kecil-kecil lainnya yang seperti Sony yang lumayan langka. Kemudian Toshiba, Clevo, ya, Clevo pun sudah mulai ditinggalkan. Khusus untuk Asus, itu sirkuitnya desainnya memang agak ruwet sedikit, ya, kita pelajari di lain waktu. Namun beruntungnya karena desain sirkuit Asus ini ternyata cukup baik, jarang dia mengalami kerusakan yang cukup parah, biasanya. Dan hampir seringkali kalau di motherboard Asus, kerusakannya kita sudah bisa prediksi karena memang rusaknya didesain dari pabrik. Jadi saya bisa bilang dia rusak itu by design, karena dia gunakan sebuah sirkuit yang memang itu didesain untuk rusak dalam beberapa tahun. Dan justru itu memudahkan kita untuk melakukan reparasi pada motherboard Asus. Yang kata orang sebenarnya susah. Sebenarnya kalau Anda pelajari sirkuitnya dengan benar-benar, secara visual saja Anda sudah bisa perbaiki. Kira-kira seperti itu penjelasan saya dari materi 8 ini. Kita jumpa lagi di penjelasan
materi 9 dan 10. Terima kasih, semoga bermanfaat.